Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang fuzzy logic. Yang mana sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Fikri dengan NIM 19076001. Yang kedua, Anissa Fitri dengan NIM 19076002. Yang ketiga, Azul Danul Fitri dengan NIM 19076003. Yang keempat, ada Krisna Immanuel Tarigan dengan NIM 19076004. Dan yang terakhir ada Dio Rizky Andrian dengan NIM 19076005. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ahmad Fikri. Pada Ahmad Fikri dipersilakan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu membahas apa itu fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Fuzzy logic dalam bahasa Indonesia berarti logika kabur. Adalah peningkatan dari logika Boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner, logika kabur menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Next. Bagaimana cara kerja fuzzy logic? Fuzzy logic memiliki 4 cara kerja. Yang pertama, memasukkan input fuzzy, lalu mengaplikasikan operator fuzzy, dan ketiga, mengaplikasikan metode implikasi serta komposisi semua output dan defusifikasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang sejarah fuzzy logic, yang mana fuzzy logic ini diperkenalkan oleh Dr. Lutfi Zadeh dari Universitas California, yang mana pada tahun 1965 atas usulan dalam papernya yang monumental tentang fuzzy set, yang mana beliau adalah seorang guru besar pada University of California yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang cara, mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang mungkin dikenal dengan logika fuzzy. Yang mana inilah urutan tahun dari sejarah perkembangan fuzzy logic, yang mana yang pertama itu pada tahun 1965, yaitu fuzzy set theory oleh Profesor Lutfi Zadeh dan pada tahun 1970 yaitu fuzzy logic applied in control engineering. Pada tahun 1975 Japan makes an entry, dan pada tahun 1980 verification of fuzzy logic in Europe brought application of fuzzy logic in Japan. Pada tahun 1990 sampai 1995 fuzzy logic in Europe and Japan interest and research in fuzzy logic, dan pada tahun 2000 yaitu fuzzy logic become a standard technology and with it applied in business and finance. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rian. Kepada Rian, persilakan. Baik, materi selanjutnya tentang penerapan fuzzy logic. Logika fuzzy telah diterapkan pada berbagai bidang, dari teori kontrol untuk kecerdasan buatan. Logika fuzzy terdiri dan telah diteliti sejak tahun 1920-an sebagai nilai yang tak terbatas, terutama logika oleh Lukasiewicz dan Tarski. Jepang adalah negara pertama yang memanfaatkan logika fuzzy untuk aplikasi praktis. Aplikasi penting pertama adalah di kereta kecepatan tinggi di Sendai, di mana logika fuzzy mampu meningkatkan ekonomi, kenyamanan, dan ketetapan perjalanan. Hal ini juga digunakan dalam pengakuan simbol tertulis di komputer mini Sony, bantuan pesawat helikopter, mengendalikan sistem kereta bawah tanah dalam rangka meningkatkan kenyamanan berkendara, ketetapan menghentikan, dan ekonomi. Fungsi keanggotaan atau membership function sudrajat adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering juga disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan.
Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 19076002. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang atribut himpunan fuzzy logic. Di sini fuzzy logic itu terbagi atas dua. Satu yaitu linguistik atau temperatur, di mana nantinya dia itu berpatokan kepada temperatur, misalnya dia itu suhunya dingin, sejuk, ataupun panas. Yang kedua adalah numeris atau ukuran, di mana ukuran ini kita berpatokan pada angka. Oke, baiklah, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah keuntungan fuzzy, di mana keuntungan fuzzy ini adalah terbagi atas 4. Salah satunya dapat memodelkan fungsi nonlinear yang kompleks, serta mudah dimengerti, dan pemodelan matematik sederhana dan didasarkan pada bahan alami. Itulah keuntungan dari fuzzy logic. Baiklah, jadi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Baiklah, terima kasih pada Anissa. Lanjut kepada materi terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh Krisna. Kepada Krisna dipersilakan. Baik, himpunan fuzzy logic. Ya, ada 3, yaitu kumpulan atau yang pertama ada kumpulan dan koneksi objek-objek yang mempunyai kesamaan sifat tertentu. Yang kedua ada suatu pengembangan lebih lanjut tentang konsep himpunan dan matematika. Yang ketiga ada rentang nilai-nilai, masing-masing nilai mempunyai derajat keanggotaan antar 0 sampai dengan 1. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan atau tambahan materi, silakan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, kelar.